Tarekat tasawuf merupakan embrio dari ajaran tarekat. Tarekat adalah sebuah jalan petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang telah ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in turun-temurun sampai guru-guru. Uh, Sambung menyambung, guru-guru yang memberikan petunjuk dan pimpinan ini dinamakan mursyid. Secara istilah, tarekat adalah sebuah organisasi karena seorang tirmiham menyebutkan sebagai sufi yang berlandaskan ketaatan ketuhanan yang sangat luar biasa pada guru tarekatnya. Dakwah pada masa Rasulullah SAW akan memiliki bentuk dan tantangan yang berbeda dengan dakwah pada masa dahulu. Islam sebagai ajaran untuk semesta alam dalam praktek penyebarannya tidak pernah berubah secara total atau menghilangkan kultur atau adat istiadat tertentu pada masyarakat. Ajaran Islam yang luar biasa, mudah berdialog dengan kebudayaan setempat, yang pada akhirnya membuat ajaran Islam mudah diterima dan tersebar di berbagai penjuru dunia, khususnya di Indonesia sendiri. Yang selanjutnya adalah tarekat sebagai jalan menuju Allah. Awal Islam, Allah telah menunjukkan jalan kepada manusia untuk mendekatinya, diantaranya dengan mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini sebagai bentuk penghambaan atau sebagai ibadah untuk. Terus habis itu membayar zakat sebagai wujud kepedulian sesama manusia, terus melaksanakan haji untuk mencapai jalan ridhonya kepada Allah. Dan melakukan puasa, mengerjakan puasa, mengendalikan hawa nafsu. Terus habis itu jalan menuju Allah itu dalam ilmu tasawuf. Tarekat itu sebuah jalan. Para pengikut tarekat ini biasanya dibimbing oleh seorang guru, seorang pembimbing tarekat yang bernama mursyid. Tasawuf ini untuk mencapai makomat itu bisa melakukan beberapa tahapan. Dalam ilmu tasawuf ini punya 4 tahapan untuk mencapai tarekat ini, jalan tarekat ini, yaitu ada syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat untuk menuju tingkat selanjutnya. Syariat ini meliputi hal-hal pokok seperti ajaran seperti sholat, zakat, puasa, haji. Dan syariat ini nggak boleh ditinggalin karena kata Al-Ghazali itu, kalau misalnya syariat itu syariat tanpa hakikat itu hakikat tanpa syariat itu nggak berarti gitu. Jadi gugur kalau misalnya tanpa syariat gitu. Terus syariat ini merupakan jalan pertama yang harus ditempuh seorang pengikut tasawuf, sebab syariat merupakan pondasi agama Islam. Terus bila pondasi kita itu kuat, kita itu bisa mendirikan bangunan-bangunan di atasnya gitu loh. Jadi ya harus belajar tarekat lebih dalam gitu loh. Terus habis itu bersandar. Yang
kita itu belajar tarekat itu harus bersandar pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, karena tarekat merupakan jalan atau petunjuk dalam melaksanakan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah tarekat sebagai organisasi. Pada abad ke-7 dan ke-4 periode Sufi awal menginjak abad ke-5 dan ke-6, para Sufi itu mengembangkan ajaran-ajaran spiritual mereka dalam sebuah sistem mistik praktikal agar mudah dipelajari. Para pengikut mereka itu punya prinsip atau mistik tersendiri tentang makomat yang tadi sudah saya jelaskan. Tahapan-tahapan yang diikuti oleh para sufi itu harus diamalkan sampai ke tingkat ma'rifat gitu. Pada abad ke-6 sampai ke-7 itu sebuah kelompok atau organisasi sufi yang terdiri dari syekh, murid atau ajaran sufi, tarekat yang semula dalam bidang pendidikannya pada spiritual muslimnya itu membentuk mental salih yang sering dipahami sebagai sebuah kelompok tertutup dan cenderung mengasingkan diri. Maka pada abad ke-13 itu ditujukan ketika kekuatan politik itu menjadi andalan sebagai penyebaran Islam runtuh karena serangan dahsyat tentara Mongol, sehingga tarekat tampil menggantikan fungsi politik untuk bertanggung jawab atas kelangsungan dakwah Islam sebagai dakwah Islam se-Indonesia, sedunia, walaupun dia menggunakan pendekatan dakwah yang berbeda-beda gitu loh. Terus hal itu tuh kita tuh bisa dilihat sebagai berbagai peranan tarekat dalam mengembangkan dakwah Islam dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah peran pendidikan, peran sosial, dan peran ekonomi. Kalau dilihat dari lingkup kita itu, masing-masing tarekat juga bisa dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan pada zaman sekarang. Terus setelah itu ada kesimpulan. Dalam ilmu tasawuf itu jalan menuju Allah itu disebut dengan tarekat. Dulu para pengikut tarekat ini biasa dibimbing oleh pembimbing yang disebut mursyid. Dalam ilmu tasawuf itu bisa mencapai derajat kewalian harus melalui 4 tahapan, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Dalam Al-Ghazali juga pernah bilang kalau misalnya tarekat tanpa syariat itu tasawufnya batal, jadi harus harus bersyariat gitu loh. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.